Ayah, aku tidak ingin pergi. Mendengar instruksi Randy tadi, bocah kecil itu tiba-tiba berdiri tegak dan berbicara dengan keras dan jelas. Tubuhnya gemetar ketakutan, tetapi dia menegakkan punggungnya dan menatap Randy dengan matanya yang besar dan jernih. Saat dia melihat mata kecil anak laki-laki yang keras kepala dan ulet itu, Randy memikirkan putri kecil terakhir kali mereka bertemu David yang terluka. Putri kecil memintanya untuk menyelamatkan kakaknya David. Jika putri kecil ada di sini, dia mungkin akan meminta ayahnya untuk menjaga anak laki-laki ini juga. Randy berjongkok di depannya dan berkata dengan suara lembut, "Katakan padaku, siapa namamu dan berapa umurmu?" "Namaku Kenzo. Umurku 11 tahun. Anak laki-laki kecil itu menggigit bibirnya dan berkata dengan berani, "Kamu akan menjadi ayahku mulai sekarang." Saat dia mendengar perkenalan diri Kenzo, dia memikirkan putri kecilnya di rumah. Mata Randy melembut tanpa dia sadari. Dan kemudian dia menambahkan, "Kalau begitu pulanglah bersamaku hari ini untuk bertemu ibumu dan adik perempuanmu." Randy tidak harus mengadopsi anak ini. Tapi begitu dia memutuskan untuk mengadopsi anak laki-laki ini, mereka akan membesarkannya dengan baik, seperti bagaimana keluarga Sanjaya membesarkan Priscilia. Setelah meninggalkan Bar Street, Putri Bramasta tidak langsung pulang. Dia meminta sopir untuk menjemput putri kecil dari Taman Kanak-kanak Militer Kota Jakarta. Putri kecil sangat bijaksana akhir-akhir ini. Dia akan pergi ke taman kanak-kanak dan pulang dengan patuh. Selama ini, dia juga tidak mencari kakaknya David. Mungkin dia sudah melupakan kakaknya David. Ketika Putri Bramasta tiba di taman kanak-kanak, kelas mereka berakhir. Banyak orang tua menunggu di luar, dengan penuh semangat mengawasi anak-anak mereka. Sudah lama sejak putri kecil mulai bersekolah. Pengasuh dan pengawal akan datang dan menjemputnya setiap hari. Namun Putri Bramasta, sebagai seorang ibu, tidak pernah sekalipun menjemputnya. Melihat semua orang tua dan kakek nenek yang datang menjemput anak-anak di taman kanak-kanak, Putri Bramasta langsung merasa bahwa dia adalah seorang ibu yang tidak memenuhi syarat. Dia telah berusaha mencari cara untuk lebih memperhatikan putri kecil, tetapi dia bahkan tidak pernah membawanya ke sekolah sekalipun. Pantas saja ayah masih menjadi favorit putri kecil. Melihat teman sekolahnya dibawa pulang oleh anggota keluarga mereka, putri kecil pasti sangat cemburu, namun dia tidak pernah mencoba untuk menyebutkannya. Putri Bramasta sedih saat dia memikirkan hal ini. Putri kecilnya sangat bijaksana dan masuk akal di usia yang begitu muda, sama seperti ayahnya. Keamanan TK Militer Kota Jakarta dilakukan dengan sangat baik. Tidak ada yang diizinkan masuk ke lokasi. Orang tua harus mendapatkan kartu penjemputan dan hanya mereka yang diberi wewenang yang diizinkan untuk menjemput anak-anak. Namun, putri kecil adalah kasus khusus. Dia tidak akan berbaris dengan anak-anak lain. Pengasuh dan pengawalnya akan menjemputnya dan pergi melalui jalan khusus. Dari kejauhan, Putri Bramasta sudah bisa melihat putri kecil. Dia membawa ransel kecil, dan dia berjalan seperti orang dewasa di depan pengasuh dan pengawalnya. Tubuh mungilnya yang mungil begitu lucu dan menggemaskan. Putri kecil. Putri Bramasta memanggil namanya. Ketika putri kecil mendengar suara yang dikenalnya, dia menoleh dan melihat ke atas. Ketika dia melihat ibunya dari kejauhan, dia tersenyum bahagia dan berlari ke Putri Bramasta, "Ibu." Putri Bramasta menangkap tubuh kecilnya yang bergegas ke arahnya, lalu dia memeluknya dan menciumnya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, "Sayang, ibu sangat merindukanmu." "Apakah kamu merindukan ibu?" "Tentu saja aku merindukan ibu. Dan aku juga merindukan ayah." Bahkan jika ayahnya tidak ada, putri kecil tetap tidak melewatkan pengakuannya kepada ayahnya. "Anak yang baik." Putri Bramasta mencium wajah putri kecil lagi. "Kamu adalah gadis yang paling lucu dan paling bijaksana."
Kamu adalah harta berharga kami. Selama ini Putri Bramasta tidak memberitahu siapapun tentang kehamilannya. Jadi, putri kecil juga tidak mengetahuinya. Putri Bramasta ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada putri kecil bahwa dia akan selalu menjadi spesial bagi mereka. Putri, apakah ini ibumu? Ada suara seorang anak yang datang dari belakang. Putri Bramasta memegang putri kecil di lengannya dan berbalik. Ada seorang anak laki-laki yang menatap mereka dengan mata bulatnya yang besar, seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling sulit dipercaya. Tentu saja ibuku, aku sudah memberitahumu bahwa aku punya ibu. Putri kecil mengangkat kepalanya dan terlihat sangat bangga. Putri Bramasta berkecil hati dengan fakta bahwa putri kecil diejek karena tidak memiliki ibu saat dia tidak ada. Dia mencium putri kecil dan tersenyum sopan pada anak di sebelahnya. "Halo, si kecil, aku ibu Putri." Putri Bramasta kemudian memandang putri kecil dan berkata, "Sayang, mulai sekarang ibu akan menjemputmu setiap hari, oke?" Dari reaksi putri kecil sebelumnya, Putri Bramasta tahu betul bahwa dia benar-benar bahagia dari kemunculannya yang tiba-tiba. Selain itu, anak-anak lain memiliki orang tua atau anggota keluarga lain untuk menjemput mereka. Dia tidak ingin putri kecil merasa tersisih. "Apakah ibu dan ayah datang untuk menyatukanku?" Ibu datang untuk menjemput putri kecil. Jika ayah bisa datang juga, itu akan sangat baik. Kemudian dia akan menjadi seperti anak-anak lain yang ditemani ayah dan ibu mereka ke sekolah. Ketika dia ditemani kakaknya David terakhir kali, dia tidak benar-benar merasa sedih karena orang tuanya tidak mengirimnya ke sekolah. Sejak kakaknya David pergi, dia mulai cemburu pada bagaimana anak-anak lain meminta orang tua mereka untuk menjemput mereka, tetapi dia tidak melakukannya. "Ayah sangat sibuk dengan pekerjaan. Ibu akan datang menjemputmu nanti. Apakah kamu suka itu?" Tentu saja. Dia juga mencintai ibunya. "Oke, sayangku, kalau begitu kesepakatan. Ibu akan mengantarmu ke sekolah setiap hari." Putri Bramasta memegang putri kecil erat-erat di lengannya. Dia adalah bayinya, hartanya, dan orang paling berharga yang pernah ada dalam hidupnya. Dia berjanji untuk menunjukkan lebih banyak cinta padanya dan membesarkannya dengan sehat. Apapun yang bisa diberikan keluarga lain kepada anak-anak mereka, dia tidak akan memberikan apapun yang kurang kepada putri kecil. Melihat wajah gemuk putri kecil, Putri Bramasta menciumnya sekali lagi. Putri Bramasta membawa putri kecil pulang bersamanya. Pelatih taekwondo sudah lama menunggu. Putri Bramasta memberi putri kecil semangkuk kecil stroberi sebagai penambah energi. Dan kemudian dia akan menemaninya di kelas taekwondo. Dalam beberapa bulan terakhir, Putri Bramasta menemani putri kecil di kelasnya. Karena dia tidak bisa melakukan olahraga berat lagi karena kehamilannya, dia menonton putri kecil. Putri Bramasta menyadari bahwa putri kecil sangat mirip dengan Randy dalam banyak aspek. Misalnya, Putri Bramasta tidak pandai olahraga apapun, tetapi putri kecil telah sepenuhnya mewarisi gen atletis dari Randy. Pelatih itu cukup sering memujinya. Putri Bramasta sangat puas saat dia melihat bagaimana putri kecil melakukan tinju dan tendangannya. Meskipun dia mengalami banyak hal saat melahirkan putri kecil, hal-hal itu sudah berlalu sekarang. Saat dia melihat betapa manisnya putri kecil, yang dia rasakan hanyalah kebahagiaan mutlak. Saat Randy mengantar Kenzo pulang, putri kecil baru saja menyelesaikan kelas taekwondonya, dan Putri Bramasta sedang memandikannya. Putri kecil suka bermain air. Dia menjatuhkan diri di bak mandinya dan memercikkan air ke seluruh tubuh Putri Bramasta. "Sayang, berhenti bermain. Kamu akan masuk angin jika kamu terus melakukan ini. Cuaca berubah dingin, dan akan terlalu mudah terkena flu jika dia terlalu lama di kamar mandi."
Putri Bramasta tidak mau dia jatuh sakit. Bu, tapi aku benar-benar ingin bermain, kata putri kecil sambil tetap berada di dalam air, masih tidak mau keluar. Putri kecil, ayah. Saat dia mendengar suara ayahnya, putri kecil segera meninggalkan bak mandi dan melompat ke pelukan ayahnya. Randy mengambil handuk mandi dari tangan Putri Bramasta dan melilitkannya ke tubuh putri kecil yang gemuk dan kecil. Kamu tidak bisa bermain dengan air lagi. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.